Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak Sagittarius untuk bulan Oktober tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu yang punya zodiak Sagittarius di bulan Oktober tahun 2020? Sudah ada satu deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu terlebih dahulu. Kenapa saya katakan kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu terlebih dahulu? Karena satu, di dalam urusan pekerjaan sepertinya kamu agak tersita secara emosi. Artinya apa? Secara emosi banyak sekali hal-hal yang membuat kamu terpicu untuk marah-marah, terpicu untuk emosi, terpicu untuk sedikit agak nggak sreg dengan tempat kerja kamu. Dan ini harus bisa kamu seimbangkan, itu yang pertama. Kemudian juga di dalam tempat kerja kamu tentunya ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Karena apa? Karena antara kamu dengan teman kerja kamu yang lainnya, bahkan antara kamu dengan tempat kerja kamu, itu terkadang berbeda pandangan. Dan terkadang perbedaan pandangan ini sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi ketika itu terlalu sering, maka di sini harus ada salah satu yang menerima. Dan di sini kamu sebenarnya benar, memang kamu benar, tetapi di sini kamu tidak bisa menentang. Karena apa? Karena kamu kalah power di situ. Dan gak ada salahnya di sini kamu agak sedikit mengendur, mengalah untuk bisa menerima keadaan dalam lingkungan pekerjaan kamu. Dan kemudian yang ketiga untuk masalah sisi pekerjaan juga masih sama. Memang di bulan Oktober tahun 2020 nanti akan ada banyak sekali beban yang bisa dikatakan cukup menyita pikiran, cukup menyita emosi, maka kartu The Temperance yang muncul untuk bisa menyeimbangkan semuanya. Dan tetapi juga bisa saya katakan kamu harus berhati-hati. Karena apa? Ketika kamu ada kecerobohan sedikit akan berakibat cukup fatal di dalam urusan pekerjaan kamu ataupun di dalam urusan usaha kamu. Tetapi kalau bicara soal usaha, lain lagi. Untuk bicara soal usaha, di sini ada kartu Six of Cup yang artinya apa? Untuk masalah usaha di sini memang ada sedikit peningkatan dibandingkan bulan September tahun 2020. Walaupun bisa dikatakan peningkatannya seperti anak kecil, artinya apa? Tidak begitu pesat, tetapi pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini akan jauh lebih baik ketika dibarengi dengan kamu mempunyai suatu visi yang lebih fokus untuk usaha kamu. Nah, kenapa saat ini usaha kamu ini sulit sekali untuk berkembang? Karena pikiran kamu ini masih kemana-mana. Pikiran kamu ini masih pengen ini, masih pengen itu, masih pengen menjangkau ini, pengen menjangkau itu. Sehingga apa? Kamu tidak bisa terfokus kepada pengembangan usaha kamu. Nah, ini yang masih menjadikan suatu kendala dibanding urusan usaha kamu. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan di sini muncul kartu Seven of Pentacles yang artinya apa? Yang artinya untuk masalah keuangan memang di sini di bulan Oktober harus berhati-hati. Karena apa? Karena ada pengeluaran yang cukup besar di bulan Oktober tahun 2020. Dan pengeluaran yang cukup besar ini jangka waktunya itu berdekatan. Artinya apa? Di bulan Oktober ada sekitar 30 hari. Dan di sini jangka waktu untuk pengeluaran yang besar ini berdekatan. Dan oleh karena itu di sini bisa saya katakan daripada kondisi keuangan kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal daripada urusan keuangan kamu. Karena apa? Kalau kamu salah langkah, maka kamu akan terjebak di dalam suatu kekalutan. Di dalam satu kekalutan daripada urusan keuangan. Dan di sini saya katakan kamu harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kemudian juga masih masalah keuangan. Masih soal masalah keuangan daripada sisi usaha kamu. Pendapatan usaha kamu ini harus bisa kamu pisah-pisahkan, harus bisa kamu beda-bedakan. Jadi jangan kamu campur adukkan. Karena apa? Ketika kamu campur aduk jadi satu, manajemennya nanti akan susah. Nah, ini yang harus bisa kamu antisipasi daripada kondisi keuangan. Kemudian bergeser kepada hal yang lainnya.
Hati-hati terhadap kecerobohan. Nah, baru saja tadi kita katakan kecerobohan, baik kecerobohan di tempat kerja, kecerobohan di dalam sisi usaha kamu. Di sini kamu harus bisa lebih berhati-hati. The full, kamu jangan sampai melakukan full. Full, tahu kan bahasa Indonesianya the full apa? Di sini kamu jangan sampai untuk bisa melakukan kecerobohan. Terutama kecerobohan yang masif. Kecerobohan yang berulang-ulang terjadi. Sudah pernah kamu lakukan, tetapi kamu lakukan terus-menerus dan itu selalu terulang-ulang terus. Jadi jangan sampai kamu melakukan kecerobohan tersebut. Terutama baik untuk masalah usaha, masalah pekerjaan, maupun di masalah keuangan. Karena apa? Karena kalau kamu masih berada di dalam situasi yang ceroboh, maka nantinya yang saya khawatirkan kondisi kamu. Kondisi kamu ini sebenarnya memang kuat, tetapi memang ketika terlalu banyak kecerobohan yang muncul, maka ya apa nggak sayang dengan usaha atau perjuangan kamu. Makanya harus bisa meminimalkan kecerobohan yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini yang harus dipahami lagi adalah secara tanggung jawab. Secara tanggung jawab di sini ada kartu Ten of Wands, yang artinya apa? Artinya kamu ini bisa dikatakan walaupun kamu sudah menikah sekalipun ya, tetapi di sini kamu masih menopang tanggung jawab terhadap keluarga kamu, keluarga kecil kamu maupun keluarga besar kamu pada umumnya. Dan di sini bisa saya katakan memang karena tanggung jawab kamu yang berat, terkadang kamu memang perlu menyeimbangkan menyeimbangkan semuanya. Karena apa? Beban tanggung jawab yang berat, maka perlu yang namanya keseimbangan juga. Jadi ini yang paling penting terutama untuk bulan Oktober tahun 2020 nanti. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir untuk masalah asmara, di sini hindari konflik-konflik kecil dengan pasangan. Artinya apa? Permasalahan-permasalahan kecil yang ada itu jangan sampai kamu permasalahkan. Permasalahan yang kecil jangan sampai dibesar-besarkan. Usahakan ketika ada masalah itu harus bisa diselesaikan. Sehingga apa? Sehingga apa yang hancur itu bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai yang sudah oke malah dihancurkan, tetapi sebaliknya yang hancur harus diperbaiki. Ketika ada kesalahan harus dimaafkan dan diperbaiki. Jangan saling mengungkit-ungkit kesalahan satu sama lain. Oke, itu adalah asmara kamu untuk bulan Oktober tahun 2020. Oke, ini adalah ramalan zodiak di bulan Oktober tahun 2020, khususnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan ketika ada hal yang baik semoga bisa kamu jadikan suatu referensi, dan ketika ada sesuatu hal yang kurang baik bisa kamu jadikan suatu kehati-hatian. Dan buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan memberikan jawaban. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Selanjutnya zodiak Capricorn dan zodiak Aquarius. Oke, Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.